Ya, kira-kira. dikajilah aturan tadi gitu Ustadz ya. Nah, terkait ada 2 poin yang saya tangkap tadi Ustadz. Pertama tentang kenyamanan yang Ustadz sebut tadi, harus kedua belah pihak. Ya. Lalu selanjutnya, poin selanjutnya tadi ada transparan. Kita bahas tentang kenyamanan. Jadi ada juga Ustadz berita yang sampai, maaf kata, terjadi pembunuhan. Ya. Kalau tidak salah saya di Bogor. Ya. Jika salah nanti boleh dikoreksi ya para netizen. Netizen ini gemar mengkoreksi ini Ustadz. Wajar lah. Nah, di Bogor itu sampai ada pembacokan kepada petugas parkir. Nah, tidak hanya itu. Hashtag tentang isu lahan parkir di TikTok. Ini kita bahas dari sekian platform, Ustaz. Banyak sekali dari masyarakat, berarti publik ya, itu protes tentang keberadaan petugas parkir yang menurut mereka tidak diperlukan gitu. Kenapa tidak diperlukan? Dikarenakan sebenarnya ketika mereka datang atau kendaraan tidak dirapikan segala macam, di lain sisi dia mengatakan, boleh sih nggak apa-apa, saya nggak terbebani bayarnya kalau mereka itu dilatih khusus, senyum, melayani dengan baik. Ini tentang kenyamanan tadi, Ustaz. Kita tuntaskan, katakan kebijakan sudah tuntas, berarti pelaksanaan harus nyaman, kan gitu. Nah, selanjutnya adalah banyak yang bertanya, oke, sudah terkumpul dananya dari satu retail, sekian retail, kemana ya pergi dana lahan parkir ini? Karena kan disebut di situ ini masuk dalam PAD. Nah, di dalam PAD tadi bermanfaat untuk salah satunya kebutuhan masyarakat seperti misalnya lingkungan hidup, terus infrastruktur, pendidikan segala macamnya. Nah, banyak yang ketika pemerintah lokal mengatakan bahwa mereka mendapatkan retribusi dari PAD lahan parkir tadi besar, disampaikan kita mencapai segini nih dari pencapaian lahan parkir tadi, tapi kelihatan di sekitar tuh nggak berdampak Ustadz. Kayak misal tadi minimal stunting berkurang lah, disebutkan dari ini kami fokuskan ke sini, difokuskan ke jalan segala macam, mungkin jembatan yang mau roboh. Nah, kenyamanan dan transparan tadi Ustadz, melihat dari keresahan masyarakat, dan kita lihat katakan di kota kita lah Ustadz, kalau dari kota lain kan retribusinya udah langsung ke pemerintah. Nah, kalau sudah langsung ke pemerintah, kita bisa katakan kesimpulannya kan sudah bayar ke pemerintah nih retailnya. Berarti kan nggak perlu lagi ada petugas parkir, Ustadz. Tentu dipertanyakan jika masih ada, siapa yang bermain? Dan kenapa harus tetap dipungut? Dikarenakan dana itu pergi kemana sebenarnya? Ya. Itu, Ustadz. Jadi begini, kenapa perlu pemerintah? Enggak ya? Karena pemerintah itu orang yang paling bertanggung jawab untuk kenyamanan itu semua. Ya, kalau kita bicara tentang kenyamanan itu berkaitan dengan sistem, buatlah sistem yang ramah dengan teknologi yang bagus. Ya, kalau seandainya tidak tercapai kenyamanan, berarti kan ada sesuatu yang tidak beres kan? Ya. Kita menghadirkan pemerintah itu untuk mendatangkan kenyamanan itu. Ya, bermasyarakat, betul. Ya, di masyarakat. Nah, disinilah perlunya ya, pemerintah mempunyai orang-orang hebat untuk memikirkan hal ini, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan akan berpihak kepada kenyamanan umum, umum. Betul nggak ya? Betul. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Ya. Maka pertanyaan itu tidak menjadi berarti jadinya. Ya. Karena ada orang bisa mendapat sesuatu apabila ada kekeruhan gitu. Ya. Kalau dibuat aturan yang jelas sebagai dia nggak nyaman, bisa saja. Ini kan iroda politik ini, siasat. Ya. Nah, perpolitikan kita tuh harus berpihak pada masyarakat. Ya, jabatan politik atau politis itu juga harus berpihak pada masyarakat. Makanya masyarakat juga harus diedukasi untuk memilih pemimpin yang baik. Yang berpihak kepada masyarakat. Yang berpihak pada mereka. Ya, mengedukasi politik ini sangat penting. Kita keliru ketika kita tidak mendidik masyarakat bagaimana berpolitik yang baik, apa dampak politik yang baik. Susah. Jadi pertanyaan kita itu berbelok mana-mana. Ya. Itu kan. Tidak jelas tanggung jawab. Semakin kacau, semakin ramai ya, hak-hak yang entah kemana perginya. Ya. Kewajiban siapa ada sebagainya tidak jelas. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Keteraturan inilah yang harus ada. Jadi bagaimanapun ya, kehadiran pemerintah yang baik akan melahirkan dampak yang baik kepada masyarakat.
Ya, mudah-mudahan salah satu dari gagasan diskusi ini ya bisa memberikan semangat kepada masyarakat dan juga mungkin pejabat-pejabat yang terkait. Saatnya kita berharap memang karena yang menjabat juga sebagian dari masyarakat. Iyalah, Bagian dari masyarakat. ya. Kalau bahasa apanya kan dari masyarakat balik lagi ke masyarakat kan gitu Ustaz ya. Betul. Jadi harapan kita mudah-mudahan ada perubahan yang baik terkait kebijakan ini dan pemuda-pemuda yang ikut memberikan gagasan tadi yang seperti saya sampaikan, mudah-mudahan nanti ketika digagas di Jakarta Ustadz, ini bisa memberikan dampak yang baik juga nantinya ke setiap daerah-daerah dan diterapkan sehingga bisa menggerakkan juga pejabat sekitar untuk memberikan peraturan yang terbaik untuk masyarakat. Karena kalau yang kita lihat tadi, banyak yang terbebani Ustadz dengan kebijakan tadi salah satunya. Karena mereka merasa malah mereka yang membayar pajak parkir tadi. Kalau tadi saya bilang kan betul itu bahwa setiap unit usaha tadi sudah ada kewajiban pajaknya yang harus dibayarkan kepada Bapenda. Semisal tadi 30%. Seperti misal di mall itu kan sekarang kelola sendiri start parkirnya, tapi mereka dari total parkir kan bayar lagi 30%. Kalau ini kan mereka nggak ada unitnya, malah pihak ketiga tadi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tolak ukur nanti, memberikan semangat, dan saya sangat apresiasi nih dari Ustadz mau berbagi juga gagasan di sini. Mungkin ada sedikit closing statement Ustadz untuk keadaan kita sekarang. Semua kita ada hak dan kewajiban. Sebagai warga yang baik, kita mesti taat kepada pemerintah. Pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Semua pihak. Tentu kebijakannya itu kebijakan yang berpihak kepada umum, ya, bukan sekelompok orang, orang dan sebagainya. Apalagi ada niat-niat yang buruk. Kita tidak melihat seperti itu. Tapi ada yang ingin saya katakan. Yang pertama, ketika ada iroda, ada keinginan yang baik, ya, obsesi yang baik, ya, cita-cita baik. Kemudian ada kita ingin mencintai negeri ini untuk membangun negeri ini. Iroda plus cinta ini adalah energi yang luar biasa. Iroda plus cinta adalah energi yang plus yang luar biasa. Yang luar biasa. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh. Ada iroda, ada cinta. Ini energi yang luar biasa. Ditambah lagi dengan apa? Kesungguhan. Ya, kesungguhan itu akan melahirkan sebuah transparansi yang luar biasa. Ini energi yang luar biasa. Kalau tergabung antara iroda dan cinta, dapat energi. Kemudian sungguh-sungguh dengan transparansi yang luar biasa, ini akan menjadikan kita ini akan lebih cepat maju, insya Allah. Karena orang bilang as-soroha roha, transparansi itu menenteramkan. Nah, kalau itu terjadi, akuntabel. Ketika akuntabel kepada masyarakat pada pemerintah akan terjadi, kemudian pemerintah akan lebih cinta kepada masyarakatnya. Mudah-mudahan ini bisa terus, insya Allah. Masya Allah, baldatun wafur, insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ustadz Sofyan Siraj, anggota Dewan fraksi PKS Provinsi Riau dari Komisi 5. Dan teman-teman sekalian, silahkan pendapat terbaiknya, ya, saling membangun, saling konstruktif. Mudah-mudahan ini salah satu bagian dari jalan kita menebarkan pesan dan juga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.